Ya, bukannya saling memaafkan, Erick Thohir malah pecat semuanya, seluruh direksi yang terlibat dalam antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Jadi, tidak hanya dipecat, bahkan Erick Thohir juga menyerahkan proses hukum ke aparat penegak hukum. Ya memang sih, ketegasan Erick Thohir sudah terbukti dan teruji sejak dulu. Ya, yang kasus fenomenal adalah sepeda Brompton, di mana pesawat Garuda pada waktu itu adalah untuk mengangkut, ya alias menyelundupkan barang-barang mewah seperti onderdil dari Harley Davidson dan juga sepeda Brompton. Dan otomatis setelah Erick Thohir mengetahuinya, langsung dipecat. Nah, apalagi ini yang sudah jelas-jelas terbukti merugikan masyarakat luas. Erick Thohir pun juga tidak segan-segan untuk memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika yang terbukti terlibat dalam kasus antigen bekas. Ya, bukannya meminta maaf ya di hari Lebaran ini, justru Erick Thohir malah membuktikan ketegasannya dan langsung memecat seluruh direksi yang terlibat. Dan Erick Thohir memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan. Ya memanglah, untuk kasus-kasus seperti ini kalau tidak ditindak dengan tegas, maka akan terjadi lagi dan terjadi lagi, sehingga tidak ada efek jera. Dan Erick Thohir juga menyerahkan ke aparat yang berwenang untuk melanjutkan ke proses hukum. Jadi, tidak hanya dipecat, bahkan Erick Thohir juga menyerahkan proses hukum ke aparat penegak hukum. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tidak ada maaf, Erick Thohir pecat semuanya. Kementerian BUMN memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas kasus antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, yang terjadi di Kuala Namu adalah persoalan yang mesti direspon secara profesional dan serius setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat corporate governance, maka langkah tegas mesti diambil. Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah pemberhentian ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang, kata Erick dalam keterangan pers yang diterima Minggu 16 Mei. Erick menegaskan, seluruh BUMN terikat pada kesepakatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apa yang terjadi di kasus Kuala Namu dinilai bertentangan dengan core value tersebut. Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilahkan untuk berkarir di tempat lain, kata Erick. Erick pun menjelaskan bahwa ada kelemahan secara sistem yang membuat kasus antigen bekas dapat terjadi. Hal ini berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat. Menurut Erick, sebagai perusahaan layanan kesehatan, rasa kepercayaan yang diperoleh dari kualitas pelayanan menjadi hal yang tak bisa ditawar lagi. Akumulasi dari seluruh hal tersebut membuat kami berkewajiban untuk mengambil langkah ini. Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, ucap Erick Thohir. Saat ini, auditor independen sedang bekerja juga untuk memeriksa semua lab yang ada di bawah Kimia Farma. Diketahui sebelumnya, Ditreskrimus Polda Sumut menggerebek laboratorium rapid antigen Bandara Kuala Namu Internasional, Deli Serdang. Dari lokasi, petugas menyita ratusan alat rapid antigen diduga sudah bekas pakai yang berulang kali dimasukkan ke hidung pasien.
Personel pengaman 6 orang petugas yang melakukan pemeriksaan rapid test di sana. Mereka saat ini tengah dimintai keterangan, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Rabu 28 April. Kasus itu terungkap dari Krismus Polda Sumut mendapat informasi dan banyaknya keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapati hasil rapid antigen positif dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Kemudian pada Selasa 27 April sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, anggota Krismus Polda Sumut yang berpakaian sipil menyamar sebagai calon penumpang salah satu pesawat dengan melakukan tes rapid antigen. Personel Krimus mengisi daftar calon pasien untuk mendapatkan nomor antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian, personel Krimus yang menyamar tadi dipanggil dan masuk ke ruang pemeriksaan. Di sana personel diambil sampel dengan cara dimasukkan alat tes rapid antigen ke dalam kedua lubang hidung. Berselang sekira 10 menit menunggu, hasil yang didapatkan positif. Personel Polda Sumut langsung memeriksa seluruh isi ruangan laboratorium rapid antigen dan para petugas kimia farma dikumpulkan. Di sana personel juga mendapati barang bukti berupa ratusan alat yang dipakai untuk rapid antigen yang diduga sudah bekas. Hadi menyebutkan, kasus tersebut masih didalami oleh penyidik, sedangkan 6 orang petugas layanan rapid antigen masih diperiksa secara intensif. Kasusnya masih pendalaman. Nanti yang jelasnya akan disampaikan Bapak Kapolda dan Krimus urainya. Sementara itu, Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika, Adil Fadilah, menyebut tindakan oknum tersebut sangat bertentangan dengan standar operasional prosedur SOP perusahaan. Atas dasar itu, kata Adil, pihaknya tak segan untuk menerapkan sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Apabila terbukti bersalah, maka kami oknum petugas layanan rapid tersebut akan kami berikan tindakan tegas dan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku, ujarnya dalam keterangan resmi. Pihaknya pun melakukan investigasi bersama dengan Ditreskrimus Polda Sumut. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk 2 orang sebagai pelaksana tugas PLT di jajaran direksi PT Kimia Farma Diagnostika untuk mengganti 2 orang direksi perusahaan yang baru ia pecat sebagai buntut temuan alat antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Penunjukan ini diketahui dari situasi resmi laboratorium klinik labkimiafarma.co.id. Di laman manajemen pada Minggu 16 Mei diketahui ada nama Agus Chandra yang menjabat sebagai PLT Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika, serta Abdul Aziz sebagai PLT Direktur Keuangan Umum dan SDM PT Kimia Farma Diagnostika. Sebelumnya, jabatan Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika dijabat oleh Adil Fadilah. Sementara itu, jabatan Direktur Keuangan Umum dan SDM PT Kimia Farma Diagnostika dijabat oleh Ilham Sabariman. CNN Indonesia.com telah mencoba menghubungi staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga untuk mengonfirmasi perihal penunjukan 2 orang sebagai PLT di jajaran direksi PT Kimia Farma Diagnostika ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, Arya belum memberikan responnya. Erick akhir pekan ini memecat seluruh direksi PT Kimia Farma Diagnostika. Pemecatan merupakan buntut dari kasus penggunaan alat antigen bekas yang ditemukan di Bandara Kuala Namu pada beberapa waktu lalu. Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah pemberhentian ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang, ungkap Erick dalam keterangan resmi Minggu 16 Mei. Surat pemecatan kepada seluruh direksi juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Lebih lanjut, Erick menekankan kasus antigen bekas ini harus direspon dengan serius dan profesional. Ia mengingatkan bahwa seluruh direksi BUMN terikat pada core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sementara, apa yang terjadi di kasus antigen bekas justru bertentangan dengan core value tersebut. Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilahkan untuk berkarir di tempat lain, ujar Erick Thohir.